Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Teguh Rizky Mubarok dari kelompok 4. Jadi di video ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai Western Blot. Ya, kita langsung aja. Kita bahas latar belakangnya dulu. Ya, mengenai latar belakang Western Blot ini, dalam dunia kesehatan sering ditemukan berbagai penyakit yang dapat mengancam kesehatan makhluk hidup. Contoh dari penyakit itu adalah HIV/AIDS, mad cow disease atau yang disebut sapi gila, penyakit Lyme yang disebabkan oleh kutu, hepatitis, FIV yang terjadi pada kucing, dan masih banyak penyakit yang lainnya. Sehingga penyakit tersebut memiliki gejala-gejala yang mirip dengan penyakit lainnya. Besar kemungkinan untuk terjadi kesalahan diagnosa penyakit yang dapat membahayakan bagi penderita. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik yang dapat mendeteksi keberadaan substrat penyebab suatu penyakit dalam tubuh secara spesifik. Substrat tersebut ditemukan dalam bentuk protein yang spesifik yang berupa antigen, antibodi generator atau pemicu antibodi. Antigen ini merupakan protein asing yang berbahaya dan dapat menyerang tubuh sehingga akan memicu munculnya antibodi spesifik pada tubuh. Antibodi yang terdapat pada tubuh merupakan bagian sistem dari kekebalan tubuh yang dapat mencegah tubuh dari serangan penyakit yang disebabkan oleh antigen yang masuk ke dalam tubuh. Untuk dapat mendeteksi keberadaan suatu antigen pada tubuh, diperlukan suatu teknik diagnosa sistematis yaitu Western blotting. Teknik ini merupakan bagian dari diagnosa kesehatan dalam disiplin ilmu biologi molekuler, biokimia, dan juga immunogenetik. Teknik ini pertama kali dibuat oleh Neal dan dinamai Western blot. Western blot merupakan teknik untuk mendeteksi protein spesifik pada jaringan yang homogennya ataupun dari suatu ekstraksi berdasarkan kemampuan protein tersebut yang berkaitan dengan antibodi. Teknik ini menggunakan gel elektroforesis untuk memisahkan protein berdasarkan panjang polipeptida atau berdasarkan struktur 3 dimensinya. Protein tersebut kemudian ditransfer ke sebuah membran, biasanya nitroselulosa atau PVDF, di mana mereka kemudian akan dilacak dengan menggunakan antibodi yang spesifik kepada protein target. Ya, sekian saja dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dan konsep dasar dari Western blot ini. Ada beberapa pengertian. Pertama, menurut Patia, Western blot adalah istilah yang dipakai untuk proses transfer dan imun pendeteksi protein pada gel yang bertujuan untuk satu, mengetahui keberadaan dan berat molekul protein sampel dalam suatu campuran. Kemudian yang kedua, membandingkan reaksi silang antar protein. Kemudian yang ketiga, mempelajari modifikasi protein selama sintesis. Kemudian menurut Edward menyatakan bahwa Western blot ini merupakan suatu teknik untuk menandai suatu protein pada membran nitroselulosa, nilon, atau membran transfer lain setelah protein tersebut terpisahkan melalui elektroforesis. Kemudian untuk konsep dasar itu sendiri, Western blot di mana teknik memindahkan bagian protein yang telah dipisahkan, RNA atau DNA, dari gel ke lembaran tipis atau matriks membran agar bagian protein tersebut mengalami imobilisasi. Oke, selanjutnya untuk cara kerja akan dilanjutkan oleh saya, Aulia Zazirotul Rahma. Nah, untuk cara kerja ini dia dibagi menjadi 3. Tahap yang pertama itu ada elektroforesis, tahap yang kedua ada elektrotransfer, dan yang ketiga ada deteksi. Untuk tahap pertama, pada tahap pertama, protein yang diinginkan dipisahkan dari sampel secara elektroforesis. Elektroforesis merupakan pemisahan protein berdasarkan ukuran molekul dalam suatu tegangan listrik tertentu. Dalam elektroforesis, biasanya sampel yang mengandung protein dicampur dengan SDS. SDS merupakan suatu deterjen yang memiliki muatan negatif.
muatan negatif SDS tersebut mengganggu kestabilan protein, sehingga protein mengalami denaturasi. Interaksi ionik, jembatan disulfida, ikatan hidrogen yang menyebabkan suatu protein mengalami folding untuk menjaga kestabilannya menjadi terganggu akibat adanya SDS. Suatu protein multimer yang juga akan terurai menjadi monomer penyusunnya. Akibatnya, protein-protein yang ada dalam sampel membentuk suatu rantai polipeptida lurus. Semakin besar berat molekul suatu protein, maka rantai polipeptida tersebut semakin panjang. Sampel dengan protein rantai polipeptida lurus tersebut dimasukkan ke dalam suatu membran poliakrilamid yang dialiri arus listrik. Protein yang telah bermuatan negatif akan bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif. Laju pergerakan protein dalam membran poliakrilamid tersebut berbeda-beda, tergantung pada daya hambat antara protein dan membran. Protein yang berukuran lebih besar akan memiliki daya hambat lebih besar, sehingga pergerakannya menjadi lebih lambat dibandingkan dengan pergerakan protein yang berukuran lebih kecil. Setelah dialiri arus listrik selama beberapa waktu, masing-masing protein akan terpisah berdasarkan ukuran molekulnya. Protein yang lebih kecil atau memiliki berat molekul rendah akan bergerak lebih jauh dibandingkan protein yang lebih besar. Dalam gel poliakrilamid tersebut akan terbentuk pita-pita yang merupakan protein-protein yang telah terpisah berdasarkan berat molekul. Nah, dan untuk yang tahap kedua dalam Western blot itu yaitu pemindahan protein dari gel poliakrilamid menuju gel transfer. Tahap pemindahan tersebut menggunakan arus listrik sebagai faktor pendorong transfer protein. Oleh karena itu, proses pemindahan tersebut disebut juga elektrotransfer. Elektrotransfer dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama ada blotting semi kering. Blotting semi kering menggunakan kertas saring yang telah dibasahi dengan buffer transfer. Kertas saring tersebut diletakkan di antara gel poliakrilamid dan gel transfer. Transfer seperti ini dapat dilakukan selama 10-30 menit dengan arus listrik tertentu. Untuk yang kedua ada blotting basah. Blotting basah tidak menggunakan kertas saring di antara gel poliakrilamid dan gel transfer. Tetapi kedua gel tersebut diimpitkan dan direndam dalam buffer transfer. Transfer dengan blotting basah dapat dilakukan 45 menit hingga 1 malam. Metode blotting basah ini lebih umum digunakan karena fleksibilitas metode tersebut yang lebih baik. Nah, dan yang untuk ke tahap ketiganya ini merupakan deteksi protein yang telah dipindahkan ke membran transfer. Deteksi protein tersebut memanfaatkan interaksi antara antigen dan antibodi yang bersifat spesifik. Variasi metode-metode tersebut terutama terletak pada penggunaan antibodi primer dan sekunder, serta penggunaan molekul penanda. Berdasarkan penggunaan antibodi primer dan antibodi sekunder, ada dua metode deteksi. Yang pertama, metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung menggunakan antibodi primer yang telah terkonjugasi dengan molekul marker. Metode tidak langsung menggunakan antibodi primer dan antibodi sekunder. Antibodi primer berfungsi mengikat protein target, sedangkan antibodi sekunder berfungsi mengikat antibodi primer dan terkonjugasi dengan molekul penanda. Molekul penanda yang umum digunakan diantaranya ada enzim alkalin fosfatase atau AP, enzim Horsedis peroksidase atau HRP, immunogold, dan 1251. Masing-masing molekul penanda tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Molekul penanda immunogold memiliki sensitivitas paling tinggi, yaitu immunogold 1-25 Pg. HRP, EPI, dan 1251 memiliki sensitivitas relatif rendah, yaitu 10-20 Pg, 10-50 Pg, dan 50-100 Pg. Sekian dari ini akan menjelaskan tentang kegunaan atau aplikasi Western blot. Jadi kegunaan Western blot yaitu satu, untuk mengidentifikasi dan memposisikan protein berdasarkan kemampuannya untuk berikatan dengan antibodi yang spesifik. Yang kedua yaitu dapat memberikan informasi tentang ukuran dari protein tersebut.
Jadi berdasarkan penguraian aplikasi teknik Western blot tersebut, salah satu manfaat yang telah diperoleh dari analisis Western blot ini yaitu konstruksi antibodi anti-ERF3 yang telah dilakukan meskipun antibodi belum terkarakterisasi dengan baik, sehingga dilakukanlah analisis Western blot yaitu dengan cara mengukur tingkat spesifitas dan sensitivitas antibodi anti-ERF3 terhadap protein ERF3. Kemudian spesifitas antibodi juga ditentukan berdasarkan kemampuan antibodi ini dalam mengenali epitop protein ERF3 dari berbagai protein yang terdapat pada crude extract ragi, sedangkan sensitivitasnya yaitu ditentukan melalui variasi jumlah antigen ERF3 yang berikatan dengan antibodi tersebut. Kemudian pengaplikasian Western blot ini yaitu teknik yang telah banyak dikembangkan dalam berbagai penelitian, salah satunya pada penelitian mengenai spesifitas dan sensitivitas antibodi anti-ERF3 Rancoromices cerevisiae. Kemudian protein ERF3 ini eukaryotic release factor 3 merupakan salah satu protein yang berperan pada proses terminasi translasi. Kemudian protein ini juga bersama-sama dengan ERF1 ini atau eukaryotic release factor 1 saling berinteraksi dan membentuk kompleks release faktor dalam memediasi pelepasan rantai polipeptida dari ribosom. Kemudian untuk memahami mekanisme terminasi translasi dalam sistem eukariot ini dilakukan evaluasi struktur fungsi ERF1 yang dilanjutkan dengan studi in vitro ERF1 mutan dan ERF1 wild-type dengan ERF3. Namun demikian, hasil deteksi dari studi interaksi in vitro tersebut sulit terdeteksi secara kuantitatif. Kemudian untuk dapat mengkuantisasi pita-pita ERF3, hasil studi interaksi in vitro ini diperlukan antibodi anti-ERF3. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan kelebihan dan kekurangan dari teknik Western blot. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu akses yang lebih besar daripada molekul yang telah terikat ke permukaan lembaran dibandingkan kepada molekul yang masih berada di dalam gel atau matriks. Yang kedua, lebih sedikit reagen yang dibutuhkan. Yang ketiga, waktu untuk melakukan staining DNA, destaining, inkubasi, mencuci dapat lebih singkat. Yang keempat, pola yang terbentuk dapat dikeringkan dan disimpan berbulan-bulan sebelum dianalisis. Yang kelima, dapat dibuat banyak replika pola untuk memungkinkan banyak metode yang dianalisis yang dipakai. Selanjutnya ada kekurangan dari teknik Western blot. Yang pertama, rentan terhadap hasil yang salah. Terlepas dari semua kelebihannya, Western blot masih dapat menghasilkan hasil yang salah. Hasil positif palsu ketika antibodi bereaksi dengan protein yang tidak diinginkan, yang sering terjadi ketika pasien yang dites HIV ternyata menderita tuberkulosis atau sejumlah infeksi parasit negatif palsu, dan di sisi lain dapat dengan mudah terjadi jika protein yang lebih besar tidak diberikan kepada waktu yang cukup untuk mentransfer dengan benar ke dalam membran. Kekurangan yang kedua yaitu biaya tinggi dan permintaan teknis. Biaya Western blot adalah gabungan dari pengeluaran individu yang besar untuk antibodi yang ditandai, analisis terampil, dan peralatan laboratorium. Proses yang rumit, Western blot membutuhkan ketelitian di setiap langkah untuk identifikasi yang tepat dari konstituen sampel. Kesalahan kecil dalam konsentrasi reagen atau dalam masa inkubasi dapat menjadi bencana bagi keseluruhan proses. Akhirnya, peralatan yang diperlukan untuk deteksi sistem chemiluminescent, fluorescent, radioaktif, atau laser-laser bisa terlalu mahal untuk unit mikrobiologi rata-rata. Perkenalkan, nama saya Suciana Danila. Saya akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tadi.
Yang pertama yaitu Western blot adalah proses pemindahan hasil protein dari gel hasil elektroforesis ke membran dan digunakan untuk mendeteksi protein pada sampel jaringan. Immunoblot menggunakan elektroforesis gel untuk memisahkan protein asli. Yang kedua yaitu konsep kerja Western blot. Teknik memindahkan bagian protein yang telah dipisahkan RNA dan DNA dari gel ke lembaran tipis atau matriks membran agar bagian protein tersebut mengalami imobilisasi. Yang ketiga yaitu langkah kerja dalam analisis Western blot dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu tahap elektroforesis, yang kedua tahap elektrotransfer, yang ketiga tahap deteksi. Selanjutnya yang keempat, salah satu aplikasi dari teknik Western blot yang dapat dilakukan adalah mengenai spesifitas dan sensitivitas antibodi anti-ERF3 ragi Saccharomyces cerevisiae. Yang kelima yaitu ada keuntungan dari Western blot secara umum, yaitu untuk mengidentifikasi dan memposisikan protein berdasarkan kemampuannya untuk berikatan dengan antibodi yang spesifik. Selanjutnya dapat memberikan informasi tentang ukuran dari protein, dan kekurangan Western blot yaitu yang pertama rentan terhadap hasil yang salah atau subjektif, yang kedua biaya tinggi dan permintaan teknis.